Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan pembahasan terkait Gunung Bulu Bawah Karaeng. Serejiku palang rijulu burita siri kajito jeng solan nanania arema bajita ribori marai tekneki masunggu nana cini todong bori marahinga sarwa mangakali rika majuan. Pembahasan malam hari ini bagian ketiga dan menjadi pembahasan penutup ya. Mana monjona kamba manguranginku rikau tonji pembahasan kedua kemarin pasolongan cirata ribawa karang. Kita sudah tiba pada era kerajaan pertama. Serejiku palang rijulu burita siri kajito Ini disebut era solan nanania Tumanurung arema bajita maka dua ribori marai naki mamina sa tekneki masunggu nana cini todong bori marahinga sarwa mangakali rika majuan. ini abad Sareka maseku basare batara. di sini era Mana pertama monjona kali ada bangunan masjid. manguranginku rikau tonji Pertama kali ada tempat belajar pasolongan keislaman. cirata ribawa karai. Ini era pertama Serejiku palang Islam. rijulu burita siri kajito Di sini era jeng pertama ada sebutan Makassar. solanania arema bajita ribori marai naki
Nama eranya era Tumanurung Makadudua. sarwa mangakali Era pertama ini kamajuan terdiri dari sekian raja. Basare Batara Jadi ada 5 raja atau Mana pemimpin. monjona kama Pangurang hinggu Atau era pertama ini Tonji 5 raja. Kabutala biri Pasulungan cirata Ribawa Jadi di era pertama itu terdiri dari 5 raja. Disebut juga era pertama itu era Tumanurung Makadudua. Raja pertamanya itu Tumanurung Makadudua. Nanti era raja kedua dari 5 raja itu era raja yang kedua. Di sini pertama diperkenalkan senjata badik. Jadi untuk pertama kali di selatan Sulawesi atau di Makassar, senjata badik itu dikenal abad ke-7 sudah mulai ada itu. Pertama kali ada. Mana monjona kama Pangurang hinggu Rikau tonji Kabutala biri Pasulungan Kemudian, cirata di Ribawa era raja keempat itu pertama kali diperkenalkan huruf. Tulisan sudah ada ini. Namanya huruf Papa. Arema bajita Ribori marai Itu abad ke-7. Abad ke-7 era pertama dimulai ya. Jadi era pertama, kerajaan pertama di selatan Sulawesi itu abad ke-7. Raja pertamanya itu Tumanurung Makadudua. Sarwa mangakali kamajuan Dan di sini pertama kali sebutan bahwa Karaeng ada. Sare kamaseku pasare Dan di era kerajaan pertama ini belum ada istilah Karaeng yang disematkan ke manusia, belum ada. Pangurang hinggu Rikau tonji Kabutala biri Pasulungan cirata Jadi era pertama disebut juga era Tumanurung Makadudua. Era pertama itu terdiri dari 5 raja.
Solananania Arema Bajita Raja pertamanya Marai Tumanurung Makadudua. Nakip mak minasa tekneki masuk Ini raja pertama. Nana Selanjutnya ini cini todong Buri marai ada 4 raja. Sarwa mengakali Jadi total era pertama itu 5 raja. Sare kamaseku pasare batara Manna monjona kama Di era raja kelima Rikau tonji itu terjadi bencana alam Kabutala piri Pasulungan cirata yang kategori besar. Bawa kara Kategori bencananya itu besar. Serejiku Jadi banyak kehancuran Rijulu burita akibat dari bencana alam tersebut. Kajito Solananania Arema Bajita Ribori Marai Nakip mak minasa tekneki masunggu Nana cini todong Buri marainga Sarwa mengakali Rika majuan Kemudian di sini ada bencana alam besar. Sebelumnya 2 kali erupsi. Jadi bencana alam besar ini bencana yang ketiga. Rikau tonji Kabutala piri Pasulungan cirata Jadi era pertama 5 raja. Era pertama itu disebut juga era Tumanurung Makadudua atau era Tumanurung awal. Era ini isinya ada 5 raja. Hitung saja, kalau rata-rata seorang raja 40 tahun atau 50 tahun. Jadi bisa ini era ini sampai abad ke-8 atau abad ke-9 awal. Kemudian cara kita berpikir ketika abad ke-7 ada kerajaan pertama di Gunung Bulu Bawakaraeng atau kerajaan pertama yang ada di selatan Sulawesi. Cara kita berpikir bagaimana kemajuan di tempat lain abad ke-7 seperti apa di Mekah, seperti apa di Eropa,
seperti apa di benua Asia. Kita harus lihat keseluruhan itu. Itu era abad ke-7 itu sudah tergolong modern, bukan kuno itu, modern itu. Mekah itu sudah jadi pusat dagang. Pasulungan cirata ribawa karai. Jadi setiap membaca persoalan sejarah di Sulawesi Selatan, kita lihat keseluruhannya secara global, karena interaksi itu ada. Selama ini kita melihat sejarah terpisah-pisah, itu masalahnya. Arema bajita ribori marai. Bagaimana gambaran Gunung Bulu Bawah Kerayang di abad ke-7? Bagaimana geografinya? Bagaimana landscape-nya? Kita harus tahu semua itu. Sudah tergolong modern ini. Sarwa mengakali rika majuan. Peradaban yang sangat besar pada saat itu, saat abad ke-7 itu salah satunya peradaban Persia. Persia menguasai banyak, mewarnai banyak wilayah. Jadi tidak bisa kita melihat sejarah di Sulawesi Selatan, sejarah peradaban kerajaan sepotong-sepotong, tidak bisa. Kita harus melihat secara global keseluruhan. Artinya Gunung Bulu Bawah Kerayang saat itu sudah cukup dikenal di berbagai tempat dengan berbagai sebutan. Apalagi Tumanurung Makadu II ini masih rumpunnya Rasulullah. Makanya kita tidak bisa melihat sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan secara terpisah, parsial, tidak bisa. Kegagalan kita di Sulawesi Selatan, kegagalan akademisi bidang sejarah di situ, tidak mampu melihat secara global keseluruhannya. Persoalan ini dilihat sepotong-sepotong, itu masalahnya. Jadi ketika kami menyebutkan abad ke-7, di pikiran kita itu abad ke-7 seperti apa kehidupan di muka bumi, seperti apa di Mekah sebagai pusat peradaban saat itu, di Eropa seperti apa, dan seterusnya. Itu kita harus lihat bagaimana perkembangan di yang kita bilang Cina sekarang ini, bagaimana di Jepang. Jadi kalau membahas sejarah, pemahaman kita itu harus luas, tidak bisa sepotong-sepotong itu. Karena salah satu bahasa menjadi penghubung keseluruhan itu. Jadi ada itu bahasa universal pada saat itu. Sebagaimana sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa universal. Jadi sejarawan kita itu banyak kurang bergaul lah dalam ilmu pengetahuan. Tidak luas pengetahuannya, makanya mereka melihat sepotong-sepotong semuanya.
Jadi era pertama itu ada 5 raja. Tadi saya sudah sebutkan apa-apa yang dihasilkan dari era pertama. Kemudian terjadi bencana alam besar. Bencana alam yang terkait dengan Gunung Bulu Bawah Karaeng. Jadi Gunung Bulu Bawah Karaeng itu pusat pemukiman awal, titik awal peradaban di Sulsel dari situ, dari Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Ini yang kemudian nanti menyebar ke berbagai tempat di wilayah selatan Sulawesi. Kegagalan kita saat ini melihat Gunung Bulu Bawah Karaeng seperti yang ada sekarang, itu yang jadi masalah. Hanya dilihat sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya semua bidang, semua disiplin ilmu, semua bidang keilmuan, semua instansi pemerintah harus mengerti sejarah. Harusnya seperti itu. Makanya situasi sekarang Gunung Bulu Bawah Karaeng hanya dilihat sebagai undang-undang kehutanan. Itu celaka paling besar dalam kehidupan itu. Dia tidak mampu melihat sebagai bagian dari sejarah itu. Penyebab semua itu karena sudah tidak ada pelajaran sejarah. Terjadi bencana alam ketiga. Ini besar ini. Jadi sudah 3 kali bencana alam besar. Yang tergolong besar sudah 3, sudah terjadi 3, tersisa 2. 2 kali lagi. Saat ini kita menuju yang keempat, sedang berproses itu. Makanya fenomena-fenomena yang dilakukan orang-orang yang merusak itu memang gambaran menuju bencana alam keempat. Oke, ini era pertama ya. Era-era selanjutnya saya tidak bahas detail ya. Kemudian masuk era kedua. Era kedua ini disebut dengan era Sanggala Tubainea.
cirata ribawa karai Jadi, era pertama namanya era Tumanurung Maka II, isinya 5 raja. Era kedua disebut era Sanggala Tuwainea. Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong Era kedua ini isinya 4 raja. marainga sarwa mangakali 4 periode raja. kemajuan sare kamaseku pasare batara mana monjona kama panguranginku rikau tonji Di era kedua ini kabutala biri pasolongan cirata di sini pertama kali, bawa kara untuk pertama kalinya dikenal istilah daeng. serejiku palang rijulu purita siri kajito Jadi kalau era pertama abad ke-7 rata-rata satu raja 40 tahun, berarti 200 tahun. ribori marai Masuk 600-an sampai ke 800-an. Jadi ini kira-kira abad 8 menuju 9 ya. Antara abad 8 ke abad ke-9 sudah dikenal istilah daeng. Cara kita berpikir juga abad ke-8 ke-9 itu apa yang terjadi di Timur Tengah? Pergolakan apa yang terjadi di Timur Tengah? Pergolakan apa yang terjadi di benua Asia lainnya? Pergolakan apa yang terjadi di Eropa? Pergolakan apa yang terjadi terhadap peradaban Persia? Karena itu peradaban besar itu. Apa yang terjadi dengan peradaban Mesir? Apa yang terjadi di Turki? Kita harus tahu semua itu karena ada interaksi. Pasolongan cirata ribawa karai Jadi daeng sudah ada antara abad 8 sampai abad 9. serejiku palang rijulu purita siri kajito jeng solan nanania arema bajita ribori marai Era kedua ini disebut era Sanggala Tuwainea. Ini menjadi raja pertamanya juga itu. Di sini juga kemudian di era ini, era kedua ini, di sini sudah ditetapkan
kemajuan sudah ditetapkan bahwa sare akan ada nanti, pasare bukan akan ada, ditetapkan akan dibangun, mana akan didirikan suatu kerajaan. Suatu kerajaan yang diberi nama Goa. Pertama kali kata Goa itu disebutkan di sini. Ini tidak didapat di catatan sejarah manapun. Jadi kalau pakai model-model cara orang-orang sekarang yang sibuk cari literatur tidak akan ada. Kalian tidak akan dapatkan itu. Jadi kata Goa itu sudah diucapkan di abad ke-8 bahwa akan didirikan nanti suatu kerajaan yang diberi nama Goa. Jadi tidak bisa dilepas itu kerajaan Goa dengan bulu bawah karaeng. Tidak bisa itu. Maka kewajiban orang-orang yang mengatakan dirinya orang Goa punya kewajiban untuk lindungi gunung bulu bawah karaeng. Itu kewajibannya itu. Bukan merusaknya. Itu kalau betul orang Goa. Karena cari orang Goa itu susah itu. Kalau orang Kabupaten Goa ya banyak. Jadi konsep kerajaan Goa itu sudah ditetapkan di abad ke-8. Konsepnya. Dan di era perempuan kedua ini juga sudah diperkenalkan yang disebut baju bodoh. Sudah ada baju bodoh di era perempuan kedua ini. Makanya pelajari lagi sejarah baju bodoh, bagaimana prosesnya. Bukan yang banyak dibicarakan orang itu dari Cina, bukan begitu. Baju bodoh ini baju Islami. Tidak seperti baju bodoh yang model sekarang, lain. Tetap menutup auratnya. Bahkan sudah ada aturan-aturan penggunaan baju bodoh. Sudah ada juga aturan-aturan soal warna. Jadi di era kedua ini, saya tulis ulang, pertama kali Goa dalam bentuk konsep diniatkan akan didirikan satu kerajaan Goa. Ini abad 8 ini. Abad 8 sampai ke abad 9.
Dan di sini sudah ada baju bodoh. Solananania Arema bajita Ribori marai Dan di sini sudah ada senjata jenis pasapuru. Nakip mak minasa Sumpit. Tekneki masunggu Nana cini todong Buri marainya Dan di sini Sarwa mangak sudah ada interaksi kemajuan dengan kerajaan Pamona, Sulawesi Tengah itu. Sare kamaseku Pasare bata Kerajaan Pamona itu rongkong sampai ke Sulawesi Tengah. Mana monjona kama Pangurang ingku Rikau tonji Jadi dulu ada kerajaan Pamona, ada kerajaan Malili, ada Rongkong. Itu berbeda dengan Luwu lain. Cirata Ribawa kara Sudah ada interaksi. Serejiku palang Rijulu borita Kerajaan Rongkong itu masih satu keluarga, satu rumpun dengan kerajaan Pamona. Tidak punya hubungan dengan Luwu itu. Solananania Arema bajita Ribori marai Nakip mak minasa Tekneki masunggu Nana cini todong Nah, ini ada 4 raja. Buri Di marah era raja ketiga Sarwa mengakali ada lagi bencana alam. Kemajuan Jadi era kedua disebut era Sanggala Tubainea. Sare kamase Di era raja kedua ini sudah ada konsep akan didirikan kerajaan bernama Goa. Di era kedua ini sudah diperkenalkan baju bodoh. Di era ini ada senjata namanya pasapuru. Pangurang Di era ini ada interaksi dengan kerajaan Pamona. tonji Di era ini raja yang ketiga ada bencana alam. Pasulungan cirata Hancur lagi. Bawa karai Nah, tapi tidak sama kualitas bencana alamnya dengan yang 3 sebelumnya. Yang 3 sebelumnya itu sangat besar. Kalau kita mengatakan ada bencana alam, di pikiran kita itu ada perubahan morfologi. Morfologi mountain ada perubahan. Arema bajita Ribori marai Jadi perjalanan suatu sejarah suatu kaum itu juga memberikan informasi geologi. Nana cini todong Buri marainya Sarwa mengakali Rika majuan Kemudian masuk raja keempat. Era kedua raja keempat. Situ juga, di sini juga setelah bencana alam dibangun lagi. Masuk raja keempat.
sini mulai ada alat musik namanya kecapi. Panguranginku Rigau Tonji. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu, ini sudah masuk abad ke-9. Solongan cirata Ribawa kara. Di abad 89 ini apa yang terjadi di Timur Tengah? Serejiku Di bagian inilah masuk namanya ilmu-ilmu falakiyah. Purita Siri Kajito Solanania. Jadi kalau rata-rata 40 tahun, ya, itu paling rata-rata itu, paling minimal itu. Sudah 9 raja, berarti hampir 400 tahun, sekitar 360 tahun. Jadi abad ke-7 ditambah 360 tahun masuk ke tahun abad ke-11. Setelah raja keempat ada lagi bencana. Ada bencana alam. Jadi di era kedua ini ada 2 kali bencana alam. Di era pertama ada 1 bencana alam tapi sangat besar. Era kedua ini ada 2 bencana alam. Mengapa sering terjadi bencana alam? Karena struktur geologi Gunung Bulu Bawah Karayeng itu labil, tidak stabil, mudah patah. Makanya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk mempercepat kehancurannya. Serejiku palang Rijulu Purita Siri Kajito Solanania Arema Bajita Ribori Marai. Tekneki masunggu nana cini todong buri marah. Jadi kalau era pertama Sarwa mengakali Rika majuan abad ke-7. Abad ke-7 ini pertengahan. Sareka masiku Basare bata. Ya kira-kira 640 Masehi. Monjona kamba Panguranginku Rikau. Jadi kalau kita tambah 200 tahun itu 840. Ini era pertama ini. Pasolongan cirata Abad 8, abad 9. Era pertama itu kira-kira dari tahun 640 sampai tahun 840 itu. Kemudian era kedua 4 raja. Jadi rata-rata juga 40 tahun. Tambah 160.
Masuk di tahun 1000 nih. Tekneki masunggu nana cinito. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Ada kerajaan Fatimia, ada peperangan, perang salib, kelahiran Al-Ghazali, macam-macam banyak itu. Kita harus tahu itu karena ada interaksi. Itu clue yang saya kasih itu. Clue-nya seperti itu. Mana monjona kama panguranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cirata ribawa karahi serejiku palang rijulu burita. Jadi ini masuk abad 10 ya, 10 ke 11. Baru masuk era ketiga. Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu nana cinito dong Era di kerajaan ketiga ini start abad 11. Abad ke-11 ini. Di abad ini ditulis di buku sejarah ada yang menulis, tapi yang menulis tidak tahu siapa itu. Dalam catatan-catatan buku sejarah, sebentar saya kasih lihat bukunya. Pasolongan cirata ribawa karahi serejiku palang rijulu burita siri kajito jeng solan nanania arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu Nah, nana cinito. ini ada ditulis nih. Tetapi semua penyusun buku sejarah tidak mengetahui pasti siapa ini, bagaimana ceritanya ini. Ini era di abad ke-11. Di buku-buku sejarah ditulis Batara. Mana monjona kama panguranginku rikau tonji kabutala piri
Tulis Batara Guru, ini buku sejarah ya. Ribawa karai serejiku palang rijulu burita Kemudian ada satu lagi, tulis Sumarancai. Ini ada satu lagi. Arema bajita Di bagian ini kabur, mulai kabur. Kita urai ini yang bagian ketiga. Naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong. Dari keempat ini, sebutan ini, yang paling pendek masa pemerintahannya itu yang ketiga, Marancai. Ini singkat sekali, cuma 1 minggu. Kemajuan Kenapa cuma 1 minggu? Ada ceritanya juga tersendiri itu. sareka masiku pasare Tapi yang perlu kita ketahui ini yang sebutan Batara Guru. mana Menurut buku sejarah mereka tulis Batara Guru. Tapi apakah itu betul Batara Guru? rikau Jawabannya tidak. tonji Di era ketiga, isinya ini ada 4. tanah piri Ada 4 tokoh di sini. cirata ribawa karai Dan bukan Batara Guru. Batara saja. serejiku Kalau Batara Guru itu cuma 1. Itu yang ada di Luwu. burita siri Hanya 1 manusia yang punya gelar Batara Guru. Itu terkait dengan Luwu. Kalau Batara banyak. Kalau Batara Guru 1 saja. Batara ini era pertama, era Batara namanya. Isinya 4 raja. Salah satu yang sangat terkenal itu yang disebut Karaeng Lompoa. Sini ada Karaeng Toa. Sini ada Karaeng Cakdi. Nah, di sini ada 1 yang diminta untuk tidak disebutkan. Ini nanti ada hubungan dengan Luwu. Mana monjona kamba panguranginku rikau tonji kabut. Jadi era ketiga itu era pertama disebut era Batara. Era Batara isinya itu 4 raja. Ribawa karai Yang fenomenal di era Batara ini itu yang disebut Karaeng Lompoa. serejiku palang rijulu burita siri kajito jeng solan nanania arema bajita. Kenapa fenomenal? Manusia pertama yang punya gelar Karaeng itu Karaeng Lompoa. Manusia pertama di tanah ini yang diberi gelar Karaeng itu cuma Karaeng Lompoa. Jadi ada syarat untuk memperoleh gelar itu. Yang jelas bukan genetis itu. Karaeng itu bukan gelar genetis. Buri marah
sekaligus untuk pertama kali gelar karaeng disematkan pada manusia. Itu Karaeng Lompoa itu. Jadi manusia pertama yang bergelar karaeng itu Karaeng Lompoa. Ini perlu diketahui oleh semua orang yang punya gelar karaeng saat ini. Sare kamaseku pasare batara. Jadi lagi-lagi terkait dengan Gunung Bulu Bawah Karaeng. Makanya aneh kalau ada orang gelarnya Karaeng tidak mengenal Bulu Bawah Karaeng. Aneh orang bergelar Karaeng tapi tidak melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Itu aneh itu. Dipertanyakan gelarnya itu. Kabutala piri pasolongan cirata ri. Makanya semua Karaeng, semua gelar Karaeng yang punya gelar Karaeng harus marah ketika Gunung Bulu Bawah Karaeng dirusak. Ada di bagian tersendiri nanti kita bahas itu syarat untuk disebut Karaeng. Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu Baru nana itu Karaeng Toa, todong Karaeng Cakdi, bori marainga baru ada Karaeng sarua sebut namanya. Rika majuan sare kamaseku Kalau rata-rata 40 tahun, sare batara mana monjo ini sudah masuk ke tahun 1100. Rikau tonji Abad 12 nih. kabutala Sekitar 1120 Masehi. pasolongan cirata ribawa karahi serejiku palang rijulu borita siri kajito jeng solan nanania. Jadi makhluk Tuhan pertama yang bergelar Karaeng itu Bulu Bawah Karaeng. Ribori Manusia pertama di tanah ini yang bergelar Karaeng itulah Karaeng Lompoa. naki Baru diikuti Karaeng Toa, Karaeng Cakdi. dekneki masunggu nana cinito dong Tentang apa itu yang dimaksud Karaeng dan syarat-syaratnya bagian tersendiri pembahasannya itu. sarua mangakali Itu nanti satu paket dengan pembahasan Batara, Andi dan lain-lain itu. sare kamaseku pasare batara Ini yang fenomenal. Mengapa wilayah yang disebut Malakaji yang ada sekarang itu disebut Buta Karaeng Lompoa? Mengapa di situ posisinya? Itu informasi sejarah semuanya itu. Tidak salah itu. Malakaji Buta Karaeng Lompoa itu benar itu. Bagian dari sejarah. Serejiku palang rijulu borita siri
abad 11 sampai 12. Solananania Arema bajita Ribori marai Di abad 11-12 ini di sini nanti muncul yang disebut Saweri Gading. Tekneki masunggu Nana cinito. Kenapa harus disebutkan? Karena Saweri Gading ada dua itu sebenarnya. Saweri Gading senior, ibu itu yang pertama, itu berguru sama Kareng Lompoa. Sempat belajar sama Kareng Lompoa. Kareng Lompoa itu ahlul bait. Rumpun-rumpun Rasulullah semua itu. Semua raja yang disebutkan itu rumpun Rasulullah. Ahlul bait semuanya itu. Mana monjona kama panguranginku rikau tonji. Tapi tidak ada kaitan antara Saweri Gading dengan Bulu Bawah Kareng, tidak ada. Tapi ada interaksi dengan Kareng Lompoa. Cirata ribawa karai Di era ini, apakah sudah ada kerajaan-kerajaan lain tersebar? Ada, sudah ada. Siri kajito Solananania Arema bajita Ribori marai. Ada satu yang saya lupa, perlu kita ketahui, karena sudah bisa diberitahu. Ketika era kedua, era Sanggala Tubainea, di sini ada 4 raja. Di era raja ketiga, ini nanti ada hubungan dengan kerajaan Suloro yang dikenal sekarang dengan kerajaan Sanrobone. Banyak yang tidak kenal ini Suloro. Jadi nama aslinya itu Suloro, itu kerajaan tua itu. Ini garis dari era raja, era kedua, raja ketiga. Kemudian masuk era ketiga. Era ketiga ini ada 7 raja. Kerajaannya di pertama ini dikenal dengan kerajaan Lompoa. Muncullah di sini yang disebut Batara. Bukan Batara Guru ya, tapi Batara. Isinya ini 4 raja. Salah satunya itu Kareng Lompoa. Sareka maseku Pasare Batara Mana monjona
sisi waktunya ini abad 11 ke 12. Rikau tonji kabutala. Nanti baru ada seorang raja, raja kelima. Baru ada yang disebut Marancai. Ini yang paling pendek masa jabatannya, cuma 1 minggu ini. Kemudian ada satu raja lagi. Itu sudah masuk abad ke-12. Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong bori marahinga sarwa mangakali rika majuan. Jadi kalau kita hitung waktunya, Sareka maseku ini abad 11 pasare sampai abad 12. mana monjona Kita bandingkan dengan Oxford University. panguranginku rikau Itu abad keberapa ya? tonji Abad 11 sudah berdiri nih. kabutala biri. Jadi abad ke-11 sudah ada universitas berdiri di Eropa. Bawa kara Itu perlu kita tahu supaya memberikan gambaran itu era modern. serejiku Lebih duluan Universitas Oxford itu ketimbang kerajaan yang disebut Majapahit. Tetapi ada kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Solananania Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu Itu sisi waktunya abad 11 ke 12. nana cini Apa yang terjadi di abad 10, 11, dan 12? Buri marahinga sarwa Jadi kita perlu tahu secara global dalam membahas sejarah, tidak terpisah-pisah itu semuanya. kemajuan Itu perlu kita tahu, karena itu nanti ada kaitannya kenapa Eropa harus datang menghancurkan kerajaan-kerajaan di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Itu harus ditahu, ada hubungannya semua itu. mana monjona kamba panguranginku rikau tonji kabutala biri pasolongan cirata ribawa karai serejiku pala Baru yang keempat, rijulu burita kita masuk era keempat. Era keempat ini yang disebut dengan era Arema bajita Tumanurung. ribori marai Era Tumanurung, naki mak minasa Karain Tubainia. tekneki mas
ri kemajuan sare kamaseku pasare batara mana monjona kama panguranginku Di era keempat ini, kau tonji di banyak buku sejarah kalau kita perhatikan kabu banyak kesimpang siuran, kebingungan sebenarnya itu. pasolongan cirata ri bawa karai serejiku palang ri julu burita siri kajito Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah yang dibikin orang-orang saat ini, mereka bahasanya gini, datang Tumanurung, turun dari langit, setelah itu menjadi Raja Goa. Ya begitu saja yang bisa ditulis. Datang Tumanurung, diartikan turun dari langit, kemudian menjadi Raja Goa. Kita yang baca itu bingung. Datang langsung jadi Raja Goa. Institusi kerajaannya kapan ada? Di bagian ini ada dua gelar. Kedatangan beliau Tumanurung Karengtuba ini ya, itu gelar pertamanya Tumanurung Karengtubania Ri Tanah Mangkasara. Jadi Tumanurung Karengtubania itu raja di Tanah Makassar. Nanti setelah itu baru beliau mendirikan kerajaan Goa sebagaimana diamanahkan pada waktu abad ke-8. Nanti setelah itu baru di Goa. Jadi cuma satu raja bagi Makassar, Tumanurung Karengtubania di Tanah Mangkasar. Beliau raja bagi Makassar dan raja bagi kerajaan Goa. Apakah Raja Goa pasti Raja Makassar? Tidak. Hanya Tumanurung Karengtubania saja. Selanjutnya hanya Raja Goa, bukan Raja Makassar. Ini analisisnya banyak. Kacau. Era ke-1 sampai ke-4 ini berpusat di bawah Karaeng, di Bulu Bawah Karaeng. Itu pusatnya semua itu. Sare kamaseku pasare batara. Jadi kalau hitungan waktu itu, ini masuk di abad 12. Pasolongan cirata ri bawa karai. Tapi semua ini menjadi sia-sia untuk dibuka secara rinci kalau pusat sejarahnya
seperti Gunung Bulu Karaeng itu tidak dijaga, nggak ada gunanya dibuka ini. Ini dari Kapita Selektanya saja. Detailnya tidak bisa, karena kita berada di suatu keadaan yang tidak tahu menghargai sejarah. Orang-orang yang tidak tahu menghargai sejarah, itu yang terjadi sekarang. Mau sosialnya, mau pemerintahnya, sama saja semuanya. Ya, karena mungkin pikirnya sejarah tidak membuatnya kenyang. Jadi seperti itu kapselnya ya, Kapita Selektanya. Makanya ini memberikan banyak nilai. Ada namanya nilai penciptaan. Ini belum nanti kita bahas ini. Kita belum bahas apa itu gunung. Itu terkait nilai penciptaan. Ada namanya nilai sejarah Islam. Ada namanya nilai awal peradaban. Ada nilai ilmu pengetahuan. Baru ke bawahnya, baru soal ekosistem, soal lingkungan. Dari semua ini, nilai mana yang paling utama? Tidak ada tempat seperti Bulu Karaeng yang syarat dengan nilai seperti ini. Tidak ada itu. Jadi ketika Gunung Bulu Karaeng diperlakukan seperti sekarang, itu menggambarkan apa? Menggambarkan pemerintah dan orang-orangnya dan sosial tidak tahu menghargai nilai. Kalau kita sudah tidak tahu menghargai nilai, kita diambang kehancuran. Sudah keterlaluan itu setelah dibuka Kapita Selektanya. Tidak berubah, itu artinya apa? Pintu hatinya sudah dikunci. Kalau orang sudah tidak bisa terima nasihat, itu artinya apa? Hatinya sudah mati. Ini nilai. Jadi merusak Gunung Bulu Karaeng itu sama dengan merusak. Ada nilai istimewa dalam nilai penciptaannya. Sama dengan merusak nilai sejarah Islam. Sama dengan merusak nilai awal peradaban Selatan Sulawesi. Sama dengan halnya merusak sejarah peradaban di Sulawesi Selatan. Terutama merusak akar sejarah Makassar. Merusak akar sejarah Kerajaan Goa. Yang lebih parah itu kalau ngaku-ngaku dari garis Kerajaan Goa baru ikut merusak.
Sareka masih Orang kan sekarang bisa mengaku saja itu. Pasare Batara. Sama halnya dengan merusak nilai ilmu pengetahuan, baru merusak ekosistem, baru merusak lingkungan. Jadi kerjanya hanya merusak saja. Begitu lahir langsung merusak. Kabutala piri Pasulungan cirata Ribawa karai Serejiku palang Rijulu borita Siri kajito Jadi banyak nilai. Nanti kita singgung sedikit nilai penciptaannya itu. Tapi bukan sekarang. Nah, di era Karang Lompoa, ini alur baik nih. Disinilah kemudian ditetapkan adab berkunjung ke Gunung Bulu Bawah Karaeng. Yang kemarin ada pembukaannya sudah kami sebutkan, diundang pi baru datang gitu. Kalau tidak diundang jangan datang. Diminta untuk datang baru datang. Kalau tidak diminta jangan datang. Adab-adab ini sudah pernah kita sampaikan di berbagai kesempatan. Tapi orang tidak peduli kok. Yang tidak peduli sama adab itu namanya orang biadab. Sudah tidak beradab. Itulah sebabnya mengapa kita selalu ingatkan untuk kembalikan eksistensi Gunung Bulu Bawah Karaeng yang dalam bahasa tutur Makassarnya poterangi Bulu Bawah Karaeng rime mangana. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu syarat nilai. Ada nilai istimewa dalam penciptaannya. Cara tentang nilai. Sejarah Islam. Ada nilai sejarah peradaban. Peradaban di selatan Sulawesi dan peradaban Makassar. Kalau bicara sejarah peradaban di selatan Sulawesi itu maksudnya sudah mencakup sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di selatan Sulawesi keseluruhan.
Termasuk di antaranya bicara tentang sejarah kerajaan Goa. Ada nilai ilmu pengetahuan. Ada nilai ekosistem. Banyak kandungan nilainya. Merusak Gunung Bulu Bawah Karaeng sama dengan merusak nilai-nilai ini. Pertanyaannya, dalam konteks berbangsa bernegara, apakah pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan, menghormati nilai-nilai ini? Jawabannya tidak. Saat sekarang, segala sesuatu termasuk Gunung Bulu Bawah Karaeng hanya dilihat sebagai urusan perut, urusan kesenangan, urusan nafsu-nafsu duniawinya. Itu yang terjadi sekarang. Realitasnya seperti itu. Hanya di kepalanya bagaimana Gunung Bulu Bawah Karaeng ini jadi uang. Maka muncullah ide-ide. Bagus jadi wisata, dapat duit. Bagus bikin acara, mengerahkan banyak orang, ada sponsor, dapat duit. Oh bagus ini bikin geotermal, karena dapat duit. Semua hanya dilihat sebagai uang. Ini yang terjadi sekarang. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah leluhurnya tidak akan dihargai lagi. Fenomena kehidupan seperti itu pernah terjadi di era-era sebelumnya dan berakhir dengan kehancuran. Jadi, jika satu waktu besok-besok terjadi satu bencana di tanah ini, di Makassar ini, mulai dari Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sungguh Minasa, Kota Makassar, tidak usah menangis, tidak usah sedih, karena ini perbuatan kalian juga. Bencana seperti itu tidak pantas untuk ditangisi. Tugas kami selalu mengingatkan soal hal itu. Bukankah kita disuruh saling mengingatkan kepada kebenaran? Kira cukup sekian, sudah 1 jam lebih. Setiap selesai live seperti ini, kami akan upload di akun YouTube, dan semua live yang di akun FB akan kami tutup. Kalau mau lihat, silakan lihat di YouTube. Semoga apa yang kami sampaikan, kami ingatkan, itu punya manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
talan biri pasolong